Hai semuanya, aku Samitra Edisom, ini Spike, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya, di sini aku bareng Spike, si Green Iguana. Oh iya, ini Green Iguana ini bukan punya aku, ini punya teman aku, Kang Robi. Makasih ya udah bersedia iguananya dipinjem buat episode ini. Dan oh iya, Kang Robi juga selain punya iguana, dia punya bisnis ternak pakan atau mencit ya untuk reptil kesayangan kalian. Dan di sana mencitnya itu bagus-bagus, sehat-sehat. Aku pun langganan beli pakan untuk reptil kesayangan aku, terutama ular-ular aku ke Kang Robi ini karena memang mencitnya bagus-bagus dan sehat-sehat. Bisa kalian search juga di Google, namanya rodent Mbah Kakung ya. Aku juga sertain linknya di deskripsi, itu bisa kalian tahu lokasinya langsung dan bisa kalian datang langsung. Dijamin reptil kesayangan kalian bisa sehat-sehat karena mencitnya juga sehat. Bisa juga kalau kalian butuh untuk penelitian juga ke sana. Oke, terima kasih Kang Robi. Kita lanjut. Green iguana ini adalah salah satu reptil peliharaan yang paling populer di Indonesia. Ya, banyak banget yang suka, banyak banget yang pengen pelihara green iguana ini. Kita nggak heran karena bisa kalian lihat ya kalau green iguana ini memang sangat eksotis banget kelihatannya ya, dan menarik gitu. Pasti orang pengen pelihara. Jadi nggak heran juga kenapa banyak orang pelihara dan banyak komunitas pecinta iguana dan lain-lain. Mereka ini asalnya dari Amerika Selatan, sekitaran Peru, Kolombia, dan daerah-daerah sana. Dan di Indonesia ini mereka banyak digandrungi sama pecinta reptil. Tapi apakah salah satu reptil yang paling populer dipelihara di Indonesia ini adalah peliharaan yang cocok juga untuk kalian pelihara di rumah? Jawabannya mungkin enggak. Karena ini mungkin kontra ya, banyak yang bisa menimbulkan kontra, tapi it's okay. Kita semua punya opini dan berdasarkan hasil research yang aku lakukan, personally buat aku iguana ini bukan untuk semua orang. Ya. Nggak semua orang bisa pelihara iguana, dan aku nggak rekomendasiin kalian, apalagi buat yang baru mau pelihara reptil, pelihara green iguana. Karena buat aku mereka tuh lebih ke tingkat expert keeper lah. Kalau kalian udah punya banyak pengalaman sama reptil dan kalian pengen tantangan, kalian mungkin bisa pilih iguana sebagai alternatif, green iguana sebagai alternatif pilihan kalian. Nah, kenapa sih kayak gitu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan breakdown green iguana lewat 5 kategori. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah ukuran, yang ketiga adalah perawatan, yang keempat adalah ketersediaan, dan yang kelima adalah harganya. Langsung kita ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter di sini kita kasih green iguana bintang 2 dari 5. Ya, kenapa 2 dari 5 cukup rendah sebetulnya ya? Karena untuk karakter, iguana ini adalah salah satu reptil atau lizard yang bisa tumbuh besar. Mereka itu punya persenjataan lengkap dan karakter mereka bisa dibilang galak ya. Aku tahu di luaran sana ada iguana yang jinak atau terbiasa sama manusia ya. Memang mereka itu bisa jinak dengan treatment khusus gitu ya. Tapi itu nggak ngejamin kalau mereka selamanya kayak gitu. Apalagi untuk male iguana ya, mereka saat musim kawin itu bisa berubah drastis. Mereka itu bisa jadi galak banget. Dan mereka juga punya sifat teritorial yang membuatnya sangat waspada, dan itu kembali ke karakter galaknya tadi. Kayak kata aku bilang tadi, mereka punya karakter kayak gitu dan mereka itu dipersenjatai senjata lengkap ya. Mulai dari ini ekor ya. Ekor ini mungkin jadi first defense yang pertama dari green iguana ya. Ekor ini anggun sih sebenarnya kelihatannya. Ekor iguana ini adalah salah satu daya tarik kalau buat aku sendiri ya, karena ekornya tuh panjang banget, bisa sekitar 2 kali lipat panjang badannya, dan mereka bisa gunakan ekor ini sebagai senjata pertahanan ya. Mereka ini bisa menyabetkan ekornya dengan keras seperti pecut ya,
Dan kalau kena kulit, khususnya yang udah full grown, yang udah besar, itu bisa sobek kulit kalian karena memang saking kerasnya gitu. Selain itu mereka juga punya kuku-kuku yang tajam. Karena mereka adalah iguana pohon, mereka butuh kuku yang tajam untuk manjat pohon, bahkan mungkin lari di pohon ya. Nah, sebenarnya kuku ini nggak jadi iguana menyerang dengan kuku gitu sengaja, nggak. Biasanya kita menghandle-nya kurang tepat sehingga dia bisa menggores-gores atau seperti mencakar. Dan kalau kukunya nggak ditreatment dengan baik, itu bisa sangat tajam. Dan kuku yang biasa dipakai panjat di pohon, kalau digunakan ke kulit kita, biasanya akan menimbulkan tinta merah. Dan the biggest concern dan senjata paling menyeramkan dari iguana itu adalah gigitannya ya. Karena iguana ini dia itu makan sayuran, buah-buahan sebetulnya, tapi dia punya gigi yang tajam dan kekuatan rahang yang kuat gitu. Sehingga kalau mereka gigit, apalagi yang udah besar, yang udah full grown, itu kalau gigit kita, rumah sakit adalah keniscayaan. Atau pasti kalian ke rumah sakit untuk jahit luka karena gigitan iguana itu. Jadi itulah untuk karakter dari iguana ya. Aku nggak bilang iguana ini nggak bisa dipelihara. Banyak mereka yang sukses bisa pelihara iguana. Iguana ini bisa dipelihara, tapi ya tadi kalian harus betul-betul siap untuk memeliharanya. Oke, kita langsung ke kategori yang kedua, yaitu ukuran. Untuk ukuran di sini kita kasih bintang 3 dari 5. Ya, untuk ukuran kenapa bintang 3 dari 5? Karena untuk seekor lizard, iguana adalah lizard yang besar, bisa dibilang sangat besar. Ukurannya bisa mencapai sekitar 2 meteran lah. Besar banget kan dari ujung ke ujung. Ukuran yang besar ini kenapa menjadi downside? Karena kalian butuh tempat yang besar juga. Lebih detail akan kita bahas di bagian perawatan. Dan usianya iguana ini bisa mencapai 15 tahunan kalau dirawat dengan baik, mungkin lebih ya. Ada catatan yang bilang bisa sampai 20 tahun, tapi 15 tahunan itu udah umur yang rata-rata lah kalau dirawat dengan baik. Lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu perawatan. Untuk perawatan di sini kita kasih bintang 3 dari 5. Sebenarnya ngerawat iguana itu nggak susah-susah amat sih, nggak gampang-gampang amat juga. Jadi susah-susah gampang lah ya. Nah, pertama kayak tadi kata aku bilang, kalau iguana itu salah satu lizard yang besar, sehingga jelas dia butuh kandang yang besar. At least kandangnya itu yang ideal itu sekitar 2 kali panjang tubuhnya lah ya, 2 kali panjang tubuhnya. Sekitar 2 kali panjang tubuhnya. Jadi kalau iguananya itu sekitar semeter, ya kandangnya 2 meter. Tingginya juga bagusnya 2 meter. Karena mereka itu adalah hewan atau reptil yang arboreal, fully arboreal. Mereka itu suka banget dengan manjat-manjat ke atas. Jadi settingan kandang itu harus arboreal, banyak ranting-ranting, banyak dahan-dahan yang mereka bisa panjat. Dan aku pastiin mereka itu sangat banyak menghabiskan waktunya itu di atas. Dan nature-nya seperti itu. Jadi settingan kandang arboreal ya, bagusnya tinggi. Jadi untuk misalnya panjang 2 meter, tinggi 2 meter itu oke lah untuk iguana 1 meter ya. Gimana kalau iguananya lebih besar ya, kandangnya pun harus lebih besar lagi. Bisa sampai kalau yang 2 meter berarti yang sekitar 4 meter, tinggi bisa 3 meter. Itu kebayangkan besar banget, bahkan mungkin kayak kayak sebesar kamar itu untuk kandang iguana itu yang ideal. Makannya mereka juga nggak begitu susah sebetulnya ya. Mereka itu makannya sayur-sayuran, buah-buahan. Untuk sayur-sayuran itu direkomendasiin atau bagusnya itu yang green, yang hijau, sayur-sayuran hijau kayak selada, kangkung bisa, sosin atau caisim bisa juga. Bisa dikasih buah-buahan kayak pepaya, itu bagus juga, pisang pun boleh. Dan sebetulnya untuk yang juvenile itu mereka bisa makan jangkrik atau serangga lainnya, tapi selingan aja. Mereka lebih banyak makan sayur-sayuran atau buah-buahan juga. Dan kembali ke kandang, mereka itu bagusnya mereka punya akses ke air atau ada water bowl-nya ya. Kemudian mereka juga wajib untuk dijemur. Mereka itu butuh terekspos sama sinar matahari. Mereka menyerap energi dari matahari, itu mereka perlu banget sebagai untuk pemeliharaan kesehatannya. Jadi setiap pagi bagusnya dijemur ya iguana itu. Buat yang punya lahan besar dan bisa punya kandang outdoor itu, apalagi iguananya udah besar, itu bisa di outdoor ya. Dan ada misalnya kandang itu yang bisa kena sinar matahari, tapi ada juga tempat berteduh di mana dia bisa berteduh kalau misalnya merasa udah cukup terpapar dengan sinar matahari.
Bisa juga dikasih lampu untuk penghangat dan UVB juga untuk kesehatan tulangnya. Kalau kalian mau ekstra lagi ya. Tapi minimal dia itu harus kena sinar matahari setiap hari. Enaknya pelihara iguana di Indonesia itu mungkin karena iklim atau suhu di Amerika Selatan dan Indonesia itu mirip, jadi nggak begitu sulit untuk melihara hewan dari Amerika Selatan ke Indonesia. Ya kayak gitu untuk perawatan nggak susah amat kan dan nggak gampang amat juga, tapi tentunya perlu extra care dari kita ya, perlu komitmen yang benar untuk memelihara iguana itu, nggak sembarangan aja. Nah kemudian kita lanjut ke kategori selanjutnya yaitu ketersediaan. Untuk ketersediaan di sini kita kasih bintang 4 dari 5 ya. Green iguana itu karena sangat populer di Indonesia, jadi itu hampir dipastikan tersedia di mana-mana ya. Online itu pasti kalian nemuin. Kemudian kalau ada kayak pasar hewan di tempat kalian, aku yakin iguana itu ada. Kemudian kalian juga kalau ke pet shop itu yang ada reptilnya, biasanya iguana juga ada. Jadi nggak begitu sulit buat nyari green iguana ini. Dan kategori yang terakhir yaitu harganya. Untuk harganya di sini kita kasih bintang 3 dari 5. Untuk harga sebetulnya variatif sekali, jadi mungkin kita pakai range ya. Jadi untuk green iguana itu kalian udah bisa dapetin dari kisaran harga 350.000, kalian udah bisa dapetin green iguana sampai yang tentunya juta pun ada ya. Jadi tapi itu kembali tergantung ke ukuran, kemudian anatomi, kelengkapan anatominya, kemudian locality juga itu ngaruh. Jadi itu hanya range harganya aja, kira-kira segitu untuk gambaran. Oke, sampai di sini episode kita tentang green iguana kali ini. Terima kasih kalian udah stay tune. Kalian juga boleh tinggalin komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang green iguana itu seperti apa sih. Dan kalian juga kalau mau request reptil apa yang seharusnya aku review selanjutnya, kalian boleh komen juga. Terima kasih semuanya udah stay tune. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih semuanya dan bye.